Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wahyuni dari kelas 1 NJ dengan NPM 22210202323. Di sini saya sedikit akan menjelaskan kewajiban umat Islam ketika ada saudaranya yang meninggal untuk memenuhi tugas mata kuliah Tajhizul Jenazah dan Khutbah dengan dosen pengampu Pak Edi Susilo. Yang pertama itu, salah satu hak dan kewajiban kita sebagai seorang muslim kepada muslim lainnya yaitu mengurusi jenazah saudaranya. Bahkan Rasulullah pernah bersabda kepada para sahabatnya bahwa orang yang mau mengurusi jenazah mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan dan serta menguburkannya akan mendapatkan balasan pahala. Kemudian perawatan jenazah itu sendiri meliputi memandikan, mengkafani, melayati, dan menguburkan. Nah, hukum mengurus jenazah ini adalah fardu kifayah, yang artinya jika suatu kampung sudah ada yang melaksanakan, maka seluruh kampung tersebut terbebas dari kewajiban itu. Namun, jika tidak ada satupun yang melaksanakan, maka satu kampung itu akan mendapatkan dosa. Baiklah, langsung masuk yang pertama, itu memandikan jenazah. Nah, ada syarat jenazah yang dimandikan. Yang pertama itu jenazah adalah seorang muslim. Yang kedua itu jenazah mati biasa, bukan mati syahid atau mati dalam perang membela agama Islam. Yang ketiga itu badan atau anggota badannya masih ada meski tidak utuh. Nah, kemudian cara memandikan jenazah ini, yang pertama itu ambil kain penutup dan gantikan dengan kain basahan sehingga aurat utamanya tidak kelihatan. Yang kedua, dimandikan di tempat yang tertutup. Yang selanjutnya tuh pakailah sarung tangan dan bersihkan jenazah dari segala macam kotoran. Kemudian ganti sarung tangan yang baru, lalu bersihkan seluruh badannya dan tekan perutnya perlahan-lahan jika jenazah tidak sedang hamil. Yang kemudian tinggikan kepala jenazah agar air tidak mengalir ke arah kepala. Kemudian yang selanjutnya itu masukkan jari tangan yang telah dibalut dengan kain basah ke mulut jenazah, gosok giginya dan bersihkan hingga hidungnya. Kemudian wudukan sebagaimana wudu orang salat. Kemudian yang selanjutnya siram air ke tubuh yang sebelah kanan dulu, yang terlebih dahulu, kemudian di sebelah kiri. Kemudian mandikan jenazah dengan air dan siraman yang terakhir dicampur dengan wangi-wangian atau kapur barus. Kemudian perlakukan jenazah dengan lembut ketika membalikkan dan menggosokkan tubuhnya. Kemudian mandikan jenazah 1 kali jika dapat membasuh ke seluruh tubuhnya. Itulah yang wajib. Sunnahnya itu mengulangi dengan hitungan yang ganjil. Kemudian jika keluar dari jenazah itu najis setelah dimandikan dan mengenai badannya, wajib dibuang dan dimandikan kembali. Kemudian keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan kain atau handuk sehingga tidak membasahi kain kafannya. Yang terakhir itu setelah selesai dimandikan, sebelum dikafani, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol. Kemudian selanjutnya itu adalah mengkafani. Nah, cara mengkafani ini berbeda antara laki-laki maupun perempuan. Cara mengkafani jenazah laki-laki itu yang pertama, bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai yang dari paling bawah, paling besar dan luas. Sebaiknya masing-masing helai diberi kapur barus. Kemudian yang kedua, angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang, lalu taburi dengan wangi-wangian. Kemudian yang ketiga, tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas, misalnya hidung, telinga, mulut, kubul, dan dubur. Kemudian yang keempat, selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Yang kelima yaitu ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan 3 atau 5 ikatan. Yang keenam, jika kain kafan tidak cukup menutupi seluruh badan jenazah, tutuplah bagian auratnya. Jika tidak ada kain kafan kecuali sekadar untuk menutup auratnya saja, tutuplah dengan apa saja yang ada. Kemudian yang selanjutnya itu cara mengkafani jenazah perempuan. Yang pertama, susunlah kain kafan yang dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan tertib. Kemudian angkatlah jenazah dan dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan sejajar serta taburi wangian atau kapur barus. Kedua, tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Yang ketiga, tutuplah kain pembungkus dada pada kedua pahanya. Kemudian pakaikan sarung, cukup disobek tanpa dijahit. Kemudian pakaikan baju kurungnya, cukup disobek juga dan tidak boleh dijahit. Kemudian dandanilah rambutnya 3 dandanan lalu dijulurkan ke belakang. Kemudian pakaikan
kan tutup kepalanya, dan yang terakhir itu membungkusnya dengan lembar kain terakhir. Caranya dengan mempertemukan kedua ujung kain kiri dan kanan lalu digulung ke dalam. Setelah itu ikat dengan sobekan pinggir kain kafan yang sebelumnya telah disiapkan bagian bawah kain kafan 3 atau 5 ikatan. Kemudian ketentuan kain kafan itu yang pertama itu kain kafan hendaknya berwarna putih, kain kafan yang digunakan hendaknya bagus, bersih dan menutup seluruh tubuh. Jumlah kain kafan bagi laki hendaklah 3 dan perempuan itu 5 lapis. Kemudian yang keempat, sebelum digunakan untuk membungkus kain kafan hendaknya diberi wangi-wangian. Kemudian yang terakhir, tidak berlebih-lebihan dalam mengkafani jenazah. Kemudian yang selanjutnya itu menyolatkan jenazah. Nah, menyolatkan jenazah ini jenazah seorang muslim itu hukumnya adalah fardu kifayah. Sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya solatkanlah olehmu orang yang meninggal dunia di antara kamu, dan solatkan pula jenazah orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Hadis riwayat Daruqutni. Kemudian rukun sholat jenazah itu yang pertama itu berniat, yang kedua berdiri bagi yang mampu, atau bisa juga duduk ataupun berbaring. Kemudian melakukan takbir 4 kali, membaca Ummul Kitab atau surah Al-Fatihah, membaca sholawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membaca doa jenazah 1 dan 2, dan melakukan salam dan dilakukan dengan tertib. Tata cara sholat jenazah itu yang pertama ialah sholat jenazah bisa dilakukan secara munfarid atau berjamaah, tetapi jauh lebih utama dengan dilakukan secara berjamaah. Semakin banyak jumlahnya maka semakin baik. Yang kedua, jika jenazahnya perempuan, imam berdiri menghadap jenazah sejajar dengan bagian perut atau punggung jenazah. Jika jenazah laki-laki, posisi imam sejajar dengan kepala. Yang ketiga, jika jenazah itu banyak, baik laki-laki maupun perempuan, jenazah laki-laki diletakkan dekat orang yang menyolatkan dan berikutnya jenazah perempuan. Yang keempat, imam mengatur saf dan semua jamaah berdiri, kemudian berniat dalam hati untuk sholat jenazah. Kemudian takbiratul ihram dengan membaca Allahu Akbar. Yang kelima, setelah takbiratul ihram, tangan bersedekap sebagaimana sholat biasa, kemudian membaca Al-Fatihah. Yang keenam, kemudian melakukan takbir yang kedua. Selanjutnya membaca sholawat Nabi yang berbunyi Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kemudian yang selanjutnya itu melakukan takbir yang ketiga, dilanjutkan membaca doa pertama. Dan perlu kita ketahui, jika jenazahnya laki-laki, di akhir setiap kata menggunakan dhamir hu, dan jika jenazahnya perempuan menggunakan dhamir ha. Dan jika jenazahnya banyak, baik laki-laki maupun perempuan, maka menggunakan dhamir hum. Kemudian selanjutnya melakukan takbir yang keempat, lalu membaca doa yang kedua yang berbunyi Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Kemudian setelah berdoa diakhiri dengan melakukan salam ke kiri dan ke kanan. Yang terakhir, setelah prosesi salat jenazah selesai, dilanjutkan dengan pembacaan zikir tahlil. Kemudian selanjutnya adalah menguburkan jenazah. Tata caranya, yang pertama itu mula-mula dibuatkan lubang kubur sepanjang badan jenazah dan lebar kira-kira 1 meter dengan kedalaman kira-kira 1,5 meter. Kemudian pada dasar lubang kubur dibuat liang lahat untuk meletakkan jenazah kira-kira seukuran badan jenazah dan membuat pengganjal dari tanah agar jenazah tetap miring. Kemudian ketiga, setelah itu jenazah dimasukkan dalam liang lahat dengan posisi miring. Letak kepala di sebelah utara dihadapkan ke kiblat, pipi kanan dan ujung kaki kanan ditempelkan pada tanah. Dan di saat meletakkan jenazah disunahkan membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Yang keempat, tali-tali kafan dilepaskan agar jenazah bisa langsung menyentuh tanah. Yang kelima, ditutup dengan papan kemudian ditimbuni tanah hingga rata atau lebih tinggi dari tanah sekitarnya. Kemudian ditandai dengan batu atau kayu. Yang terakhir, meninggalkan makam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.